Perkenalkan, nama saya Putri Sari, BP 22100033500112. Saya akan mempresentasikan tugas teknologi minyak dan lemak tentang produksi minyak kelapa dengan menggunakan metode basah, kering, atau fermentasi. Latar belakang, minyak kelapa adalah minyak nabati yang diekstrak dari daging buah kelapa atau sering disebut kopra jika dikeringkan, atau dagingnya buah segar. Minyak kelapa dikenal karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi serta berbagai manfaat bagi kesehatan. Tahapan proses produksi, cara kerja atau menggunakan kopra. Cara ini menggunakan daging kelapa yang sudah dikeringkan atau kopra sebagai bahan baku. A. Pembuatan kopra. B. Pencacahan penghalusan. C. Pemanasan dan pengepresan. D. Lanjutan untuk minyak kelapa olahan RBD. Minyak mentah yang dihasilkan kemudian melalui proses refining atau pemurnian asam, blanching atau pemutihan, dan deodorizing atau penghilangan bau untuk menghasilkan minyak kelapa yang lebih jernih dan netral. 2. Cara basah menggunakan santan kelapa segar. Cara ini menggunakan santan yang diekstrak dari daging kelapa segar sehingga digunakan untuk memproduksi virgin coconut oil. Cara kerjanya: A. Persiapan bahan baku. B. Pengepresan santan. C. Pemecahan emulsi atau pemisahan minyak. D. Penyaringan filtrasi. E. Pengemasan. Analisis mutu minyak. Jenis uji: SNI minyak kelapa virgin, kadar airnya maksimal 0,2%, asam lemak bebas maksimal 0,2%, dihitung sebagai asam larutan. Warna menilai kejernihan dan kemurnian. Aroma menilai kesegaran minyak. Jenis uji SNI minyak goreng kelapa. Kadar air maksimal 0,1%, asam lemak bebas maksimal 0,6 mg. Warna tidak berwarna hingga kuning pucat atau jernih, minyak goreng kuning pucat. Aroma khas kelapa segar, tidak tengik, minyak goreng normal. Strategi peningkatan nilai tambah. 1. Peningkatan kualitas produk primer. A. Peralihan ke virgin coconut oil. B. Standarisasi mutu dan higienitas. C. Sertifikasi. 2. Diverifikasi produk turunan minyak kelapa. A. Pangan dan nutrisi. Produk turunannya yaitu minyak kelapa, fortifikasi atau blended. B. Kesehatan dan kecantikan. Produk turunannya yaitu sabun, sampo, dan body lotion. C. Energi. Produk turunannya yaitu bahan baku biodiesel. 3. Pengolahan hasil samping. A. Pemanfaatan blondo. B. Pemanfaatan ampas atau bungkil kopra. C. Pemanfaatan tempurung kelapa. 4. Strategi pemasaran dan branding. A. Fokus pada keunikan VCO. B. Pengemasan menarik. C. Pemasaran digital dan ekspor. D. Kemitraan. 5. Peningkatan efisiensi dan kapasitas petani. A. Pemberdayaan petani. B. Akses permodalan dan teknologi. Aspek keberlanjutan. 1. Pengolahan sumber daya alam. A. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan, misalnya pertanian organik yang mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. B. Mendorong sistem intercropping atau tanam sela di antara tanaman kelapa untuk menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan keanekaragaman hayati kebun. C. Menghindari praktik yang dapat menyebabkan deforestasi meskipun kelapa tidak berkait erat dengan isu deforestasi sebesar sawit. 2. Pengelolaan limbah. Menerapkan sistem pengelolaan limbah cair agar tidak mencemari sumber air. Limbah cair dapat diolah menjadi produk seperti nata de coco. Kesimpulan dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai tambah minyak kelapa sangat bergantung pada kemampuan rantai pasok untuk beralih dari produksi komunitas mentah volume besar menjadi produk spesialisasi berkualitas tinggi yang bersertifikat dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama petani kecil. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.